Gue yakin nih, lo yang ngeklik video ini pernah seenggaknya sekali ngerasain perasaan cemas. Dari yang tubuhnya tiba-tiba tegang, tiba-tiba nangis, atau bahkan sampai ngerasa panik. Ya pastinya sih ada berbagai macam alasan kenapa orang bisa ngerasa cemas. Tapi biasanya ada beberapa penyebab yang cukup umum terjadi. Nah, penyebab umum ini juga butuh penanganan yang beda-beda. Mau tahu penyebabnya apa aja dan gimana cara untuk nanganinnya? Tenang, stay tune aja nih video ini sampai habis biar lo bisa ngerti tentang kecemasan. Pertama, stres. Sumber stres sehari-hari kayak kejebak macet pas mau ke kantor atau telat bangun buat kuliah. Nah itu tuh rentan banget nih bikin lo jadi orang yang cemas. Tapi nih kalau stresnya udah sering muncul dan bertahan lama, bisa nih ngebuat rasa cemas itu jadi lebih parah. Belum lagi dengan kondisi-kondisi fisik lain. Biasanya juga nih, stres itu bisa ngebuat orang lalai dengan kesehatan fisiknya. Misalnya, kalau besok ada deadline, mereka jadi ngorbanin waktu tidur malam. Atau kalau ngurusin tugas penting nih, jadi skip makan. Padahal mah hal-hal kayak tadi tuh justru bisa makin memperparah kecemasan yang dialami. Jadi, bagi lo yang sering ngerasa stres, mulai deh coba pelan-pelan untuk kelola stres lo. Misalnya, dengan coba buat ngatasin langsung sumber stresnya, atau kalau enggak, kelola diri lo biar gak tenggelam sama rasa stres itu. Kedua, apa yang masuk ke dalam tubuh lo? Yang gue maksud adalah yang berhubungan dengan apa yang lo konsumsi sehari-hari. Nah, misalnya nih, lo konsumsi kopi, yang dimana itu ada kandungan kafein. Asupan kafein yang banyak dan gak terkendali bisa malah bikin memperparah perasaan cemas lo ini. Jadi, bagi lo yang demen nyeduh kopi buat bisa beraktivitas, nih pastiin nih, lo atur kafeinnya dengan baik. Nah, setelah kafein, ada juga beberapa obat-obatan tertentu yang bisa ngebuat lo malah makin cemas. Tapi kalau misal lo minum obat ini untuk perawatan tertentu dan ternyata nih malah bikin lo cemas, jangan sungkan ya buat cerita ke dokter lo biar dibantu dicariin alternatif yang lain. Oke, yang ketiga, pengaruh lingkungan dan sekeliling lo. Mungkin lo udah paham ya kalau kondisi lingkungan di sekeliling lo ini bisa banget mempengaruhi kondisi kita. Misalnya, lo nggak biasa nih pergi ke tempat di mana banyak banget orang berkerumun atau kumpul. Jadi lo ngerasa cemas karena overwhelmed dengan banyaknya orang ini. Atau lo diminta buat ngomong di depan umum, sementara lo belum pernah atau nggak terbiasa. Ya wajar aja kalau lo ngerasa cemas karena ya hal ini tuh termasuk baru dan lo belum terbiasa. Nah, cara buat ngatasi sumber stres ini adalah dengan mempersiapkan diri lo secara matang sebelum pergi ke lingkungan baru dan kembangkan cara buat mengelola kecemasan lo ketika lo berada di situasi kayak tadi. Misalnya, dengan teknik mindfulness atau teknik pernapasan tertentu buat menenangkan diri. Nah, keempat, masalah keuangan. Kekhawatiran kalau lo nggak punya uang dan tabungan yang cukup buat menyokong kehidupan lo, atau bahkan tagihan yang datang mendadak, adalah sumber kecemasan yang wajar. Oleh karenanya, penting buat lo untuk memahami kondisi finansial lo dengan baik dan belajar buat mengelola diri ketika situasi ini muncul. Seenggaknya, lo bisa lebih siap menghadapi ini dengan kepala yang lebih dingin dan rasional. Nah, yang terakhir nih, pikiran negatif. Emosi dan pikiran negatif yang sulit buat dikontrol juga salah satu alasan kenapa rasa cemas ini bisa muncul. Bisa jadi spesifik karena masa depan atau ya kombinasi dari 4 poin sebelumnya jadi satu. Walaupun di tahap tertentu pikiran negatif itu dibutuhkan dan bahkan baik buat kita, seringkali pikiran negatif yang sulit dikendalikan atau terlalu fokus pada pikiran negatif malah bikin kita jadi ngerasa cemas dan kecapean sendiri. Jadi ya kita perlu untuk belajar ngelola pikiran negatif itu tadi. Cara buat nguranginnya agak mirip sama poin sebelumnya sih ya. Misalnya mindfulness atau fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang terlebih dahulu. Biasanya ini berguna banget buat lo yang punya pikiran-pikiran negatif soal masa depan. Nih, ada cara lain yang menurut gue juga efektif. Tadi gue sempet kan mention soal teknik mindfulness buat menenangkan diri. Nah, buat lo yang mau spesifik belajar tentang teknik ini, lo bisa banget belajar lewat webinar Cemas Masa Depan dari 1%. Webinar ini bakal dilaksanain di Sabtu tanggal 31 Juli 2021 dan bakal dibawain sama 2 pembicara kece yang di layar ini nih. Nah, selain materi buat ngurangin kecemasan soal masa depan, di webinar ini lo bakal spesifik diajarin metode 531 untuk perencanaan hidup di masa depan. Dengan metode ini, lo bisa belajar ngurangin kecemasan lo soal masa depan karena ya udah punya gambaran dan goal yang jelas soal apa yang akan lo lakukan nanti.
Tuh, menarik kan untuk dipelajarin? Langsung aja daftar dengan klik link di description box atau masuk aja ke website 1%.net. Jangan lupa pakai kode diskonnya ya. Gue Firdy dari 1%. Dadah!